Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi bersama saya di AA Edukasi. Pada video kali ini kita akan sama-sama mempelajari materi ilmu pengetahuan alam, khususnya untuk kelas 7 tingkat SLTP sederajat pada semester 2. Kali ini kita akan mempelajari materi dalam bab 4 mengenai pemanasan global. Dalam submateri pengertian, penyebab, dampak, dan penanggulangan dari pemanasan global. Bagi kamu yang baru bergabung dengan AA Edukasi, mari sama-sama kita bangun channel ini dengan mengklik like, share, subscribe, and komen bila ada yang ingin kalian tanyakan. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama ada pengertian dari pemanasan global. Aktivitas manusia selalu menghasilkan berbagai zat sisa buangan, yang salah satunya berupa gas. Sebagian besar orang berpikir bahwa atmosfer dapat menyerap gas-gas buangan tersebut secara tidak terbatas dan tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan. Akan tetapi, saat ini diketahui bahwa banyaknya gas-gas buangan tersebut dapat menyebabkan perubahan mendasar di atmosfer dan juga kondisi kehidupan di bumi. Berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, penebangan dan pembakaran hutan untuk mengalihfungsikan menjadi lahan pertanian, pemukiman dan industri akan menyumbangkan CO2 ke atmosfer dalam jumlah yang banyak. Lebih dari beberapa periode, CO2 di atmosfer meningkat sekitar 20%. Meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca seperti CO2 akan mempengaruhi kadar panas di bumi. Sebagian besar ilmuwan meyakini bahwa pemanasan global telah dimulai dan akan meningkat cepat di abad ini. Lebih dari 100 tahun yang lalu, temperatur rata-rata suhu di permukaan bumi meningkat sekitar 0,6 derajat Celcius. Peningkatan temperatur inilah yang disebut dengan pemanasan global. Nah, apa sih pemanasan global itu? Pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Yang selanjutnya ada penyebab pemanasan global. Segala aktivitas manusia selalu berdampak bagi lingkungan, baik itu membawa dampak positif ataupun dampak negatif. Begitu pula dengan kondisi atmosfer bumi saat ini yang mengalami perubahan akibat aktivitas manusia. Pembakaran bahan bakar fosil dan penebangan hutan dapat meningkatkan kadar CO2 di atmosfer. Dikarenakan CO2 adalah salah satu gas rumah kaca, maka meningkatnya kadar CO2 di atmosfer akan berkontribusi terjadinya pemanasan global. Oleh karena itu, setiap tahun kadar CO2 di atmosfer terus-menerus meningkat. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pemanasan global diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada emisi CO2 yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. Yang kedua ada emisi CO2 yang berasal dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi. Yang ketiga ada emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut Arktik. Yang selanjutnya ada deforestation atau penebangan liar yang disertai dengan pembakaran lahan hutan. Yang selanjutnya ada penggunaan chlorofluorokarbon atau CFCs dalam refrigerator atau pendingin. Yang terakhir ada meningkatnya penggunaan pupuk kimia dan pertanian. Berikutnya ada dampak dari pemanasan global. Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya bahwa aktivitas manusia telah mengubah kealamian dari gas rumah kaca di atmosfer. Konsekuensi dari perubahan gas rumah kaca di atmosfer sulit diprediksi, tetapi beberapa dampak yang telah tampak yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada temperatur bumi menjadi semakin tinggi. Di berbagai wilayah mungkin temperaturnya menjadi lebih tinggi dan di wilayah lain mungkin tidak. Yang kedua ada tingginya temperatur bumi dapat menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan.
Tetapi masing-masing wilayah akan bervariasi, beberapa menjadi basah dan bagian lainnya kering. Yang ketiga ada mencairnya glasier yang menyebabkan kadar air laut meningkat. Begitu pula dengan daratan, pantai yang landai lama-kelamaan akan mengalami peningkatan akibat penggenangan air. Yang keempat ada hilangnya terumbu karang. Sebuah laporan tentang terumbu karang yang dinyatakan bahwa dalam kondisi terburuk, populasi karang akan hilang pada tahun 2100 karena meningkatnya suhu dan pemanasan laut. Sebagaimana diketahui bahwa banyak spesies lain yang hidup bergantung pada terumbu karang. Yang kelima ada kepunahan spesies yang semakin luas. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam majalah Nature, peningkatan suhu dapat menyebabkan kepunahan lebih dari 1 juta spesies. Sampai saat ini, hilangnya spesies semakin meluas dan daftar spesies yang terancam punah terus berkembang dan bertambah. Yang keenam ada kegagalan panen besar-besaran. Menurut penelitian terbaru, terdapat 90% kemungkinan bahwa 3 miliar orang di seluruh dunia harus memilih antara pergi bersama keluarganya ke tempat yang beriklim baik atau kelaparan akibat perubahan iklim dalam kurun waktu 100 tahun. Yang terakhir ada penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon adalah salah satu lapisan atmosfer yang berada di dalam lapisan stratosfer, yaitu sekitar 17-25 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini yang melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet atau UV. Berdasarkan pengamatan satelit, diketahui bahwa lapisan ozon secara berangsur-angsur mengalami penipisan sejak pertengahan tahun 1970. Nah, bagaimana sih cara-cara untuk menanggulangi pemanasan global? Berikut ini kita bahas usaha-usaha menanggulangi pemanasan global. Penyebab terbesar pemanasan global adalah karbon dioksida yang dilepaskan ketika bahan bakar fosil seperti minyak dan batu bara yang dibakar untuk menghasilkan energi. Besarnya penggunaan bahan bakar fosil untuk aktivitas manusia akan menyumbangkan peningkatan CO2 atau karbon dioksida di udara. Kerusakan lapisan ozon adalah salah satu contoh dampak dari aktivitas manusia yang mengganggu keseimbangan ekosistem dan biosfer. Kondisi tingginya gas polutan di udara menyebabkan terjadinya pemanasan global. Berikut adalah beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pemanasan global, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. Yang kedua, ada meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Yang ketiga, mengurangi deforestasi atau penebangan liar. Yang keempat, mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung klorofluorkarbon atau CFCs dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Yang kelima, yaitu mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan atau reboisasi. Penelitian dari Louisiana Tech University menemukan bahwa setiap pepohonan hijau dapat menangkap karbon yang cukup untuk mengimbangi emisi yang dihasilkan dari gas buangan kendaraan mobil pengendaraan mobil selama setahun. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai pemanasan global. Saya akhiri sampai di sini. Minta maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.